Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan. Saya Firdawati dan rekan saya Hardiansa akan memaparkan materi pada makalah kami yang berjudul Program Pendidikan Luar Sekolah. Pengertian pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah usaha sadar yang diarahkan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di lingkungannya. Ada 4 hal yang menjadi acuan pengembangan pendidikan luar sekolah, yaitu yang pertama, memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tidak dibelajarkan pada jalur pendidikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan relevansi, keterkaitan, dan kesepadanan program-program pendidikan luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan luar sekolah. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Peran pendidikan luar sekolah. Peran pendidikan luar sekolah di dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan kemauan dari para penentu untuk memberi perhatian kepada yang tidak beruntung pendidikannya. Pendidikan luar sekolah membelajarkan mereka yang tidak belajar oleh sistem persekolahan. Artinya, pendidikan luar sekolah ini diberikan atau diperuntukkan untuk mereka-mereka yang kurang beruntung yang tidak mengenyam pendidikan formal. Karena itu, pendidikan luar sekolah ini bukan diciptakan untuk menyaingi pendidikan formal yang sudah ada, tetapi untuk mendukung sistem pendidikan formal itu sendiri. Selanjutnya, upaya-upaya pendidikan luar sekolah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan luar sekolah yang berkiprah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa telah memperkenalkan visi dan misi yang jelas. Dalam mengembangkan visi dan misi tersebut, pendidikan luar sekolah tentu harus menggali dari kerangka dasar pendidikan nasional secara menyeluruh. Visi yang ingin dijadikan acuan adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri, berdaya saing, dan gemar belajar. Visi tersebut dijabarkan kembali menjadi misi, yaitu melaksanakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan perempuan. Sasaran pendidikan luar sekolah. Adapun sasaran pendidikan luar sekolah ini dibagi menjadi 2 sasaran pokok. Yang pertama adalah pendidikan luar sekolah untuk pemuda. Kenapa pendidikan luar sekolah untuk pemuda ini dibutuhkan? Yang pertama, karena banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan sekolah yang cukup. Banyak sekali pemuda-pemuda khususnya di ibu kota atau kota-kota besar. Banyak pemuda yang kita temukan tidak mengenyam pendidikan formal secara cukup. Padahal itu adalah salah satu program pendidikan nasional. Tetapi seringkali dengan alasan ekonomi, banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan yang sebenarnya itu adalah hak mereka. Yang kedua, mereka memperoleh pendidikan yang tradisional, artinya karena mereka memperoleh pendidikan yang tradisional biasanya di desa-desa terpencil atau daerah-daerah terpencil, maka mereka juga butuh bimbingan secara modern yang biasanya akan diberikan oleh pendidikan luar sekolah ini untuk melengkapi pendidikan yang dia dapatkan sebelumnya yang dianggap terlalu tradisional. Yang ketiga,
Mereka memperoleh latihan kecakapan khusus melalui pola-pola pergaulan. Dan yang keempat, mereka dituntut mempelajari norma-norma dan tanggung jawab sebagai sanksi dari masyarakat. Adapun beberapa contoh kelompok kegiatan pendidikan luar sekolah untuk pemuda ini seperti klub-klub pemuda tani, kelompok pergaulan, dan lain sebagainya. Sasaran pendidikan luar sekolah yang kedua, pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa. Kenapa orang dewasa membutuhkan pendidikan luar sekolah? Yang pertama, karena mereka tertarik terhadap suatu profesi pekerjaan. Saat seseorang tertarik kepada profesi pekerjaan dan mereka tidak punya keahlian untuk bekerja pada profesi tersebut, maka mereka akan memilih untuk mengenyam pendidikan. Otomatis pendidikan di luar sekolah, bukan apalagi karena ini ditujukan untuk orang-orang dewasa. Mereka ingin mendapatkan pendidikan untuk bisa bekerja sesuai dengan profesi yang mereka inginkan. Dan yang kedua alasannya adalah karena orang dewasa tertarik terhadap suatu keahlian. Saat orang dewasa ingin belajar sesuatu, tertarik kepada sesuatu, maka mereka biasanya memilih untuk belajar agar mereka juga memiliki keahlian yang mereka inginkan tersebut. Lalu biasanya pendidikan luar sekolah untuk orang-orang dewasa ini seperti contohnya adalah kursus-kursus, in-service training, surat menyurat, dan lain sebagainya. Sesuai dengan rancangan peraturan pemerintah, maka sasaran pendidikan luar sekolah dapat meliputi pertama yaitu ditinjau dari segi sasaran pelayan atau segi target. Yang pertama yaitu usia prasekolah, mana yaitu dari 0 sampai 6 tahun. Fungsi lembaga ini mempersiapkan anak-anak menjelang mereka pergi sekolah, pendidikan formal maksudnya, sehingga mereka telah terbiasa untuk hidup dalam situasi yang berbeda dengan lingkungan keluarga. Dan yang kedua yaitu usia pendidikan dasar, yang mana 7 sampai 12 tahun. Usia ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan program Kejar Paket A dan kepramukaan yang diselenggarakan secara sesama dan terpadu. Dan yang ketiga yaitu usia pendidikan menengah, 13 sampai 18 tahun. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah untuk usia semacam ini diarahkan untuk mengganti pendidikan sebagai pelengkap dan penambah program pendidikan bagi mereka. Dan yang keempat yaitu usia pendidikan tinggi, 19 sampai 24 tahun. Pendidikan luar sekolah menyiapkan mereka untuk siap bekerja melalui pemberian berbagai keterampilan sehingga mereka menjadi tenaga yang produktif, siap kerja dan siap untuk usaha mandiri. Nah, selanjutnya yaitu ditinjau dari jenis kelamin. Program ini secara tugas diarahkan pada kaum wanita karena jumlah mereka yang besar dan partisipasinya kurang dalam rangka produktivitas dan efisiensi kerja. Maka pendidikan luar sekolah membantu mereka melalui program-program PKK, program KB, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu berdasarkan lingkungan sosial budaya. Nah, yang mana pendidikan luar ini atau pendidikan luar sekolah dapat berupa seperti yang pertama yaitu masyarakat pedesaan, yang mana masyarakat ini meliputi sebagian besar masyarakat Indonesia, dan program diarahkan pada program-program mata pencarian dan program pendaya gunaan sumber-sumber alam. Yang selanjutnya itu masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan ini biasanya cepat terkena perkembangan ilmu dan teknologi,
sehingga masyarakat perlu memperoleh tambahan melalui pemberian informasi dan kursus-kursus kilat. Yang ketiga itu masyarakat terpencil, yang mana masyarakat terpencil ini perlu ditolong melalui pendidikan luar sekolah yang mereka dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan nasional. Selanjutnya itu berdasarkan kekhususan sasaran pelajar. Nah, di sini yang pertama yaitu peserta didik yang dapat digolongkan terlantar, seperti anak yatim piatu gitu kan. Yang kedua seperti pendidik yang karena berbagai sebab sosial, seperti ekonomi, kurang mampu, sehingga tidak dapat mengikuti program pendidikan persekolahan. Selanjutnya itu berdasarkan sistem pengajaran. Sistem pengajaran dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dapat meliputi 4 poin, yaitu yang pertama itu kelompok, organisasi dan lembaga. Yang kedua itu mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan. Yang ketiga itu kesenian tradisional seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi modern seperti televisi, radio, film dan sebagainya. Yang keempat itu prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah, dan alat-alat perlengkapan kerja. Berdasarkan segi pelembagaan program. Pelembagaan program yang dimaksud keseluruhan proses pengintegrasian antara program pendidikan luar sekolah dan perkembangan masyarakat. Di antaranya pertama itu program antara sektoral dan swadaya masyarakat seperti PKK, PKN, P2WKSS. Yang kedua yaitu koordinasi perencanaan dan atau pelaksanaan program pembangunan. Yang ketiga itu tenaga pengarah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Selanjutnya yaitu wadah kegiatan pendidikan luar sekolah. Yang tadi itu sasarannya, yang misalnya itu wadah kegiatan pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu kursus. Mengapa dikatakan kursus? Karena kursus tetap memenuhi unsur belajar mengajar seperti warga belajar, sumber belajar, program belajar, tempat belajar, dan fasilitas. Sistem pengajaran dapat berupa ceramah, diskusi, latihan, praktek, dan penugasan. Dan pada akhirnya, endingnya, kursusnya ada evaluasi untuk menentukan keberhasilan dalam bentuk STTB. Yang kedua yaitu kelompok belajar. Kelompok belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajar. Program belajar dapat berupa paket belajar dan dapat disusun bersama antara sumber belajar dan warga belajar. Dan yang ketiga yaitu pusat pemagangan, yang mana ini suatu kegiatan belajar mengajar yang merupakan pusat kegiatan kerja atau bengkel sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja. Yang keempat yaitu pusat kegiatan belajar. Pusat kegiatan belajar terdapat dalam masyarakat luas seperti pesantren, perpustakaan, gedung kesenian, toko, rumah ibadat, kebun percobaan, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat memperoleh proses belajar mengajar sesuai yang mereka inginkan. Yang kelima itu keluarga. Jadi kalau keluarga itu adalah lembaga pertama dan utama yang dialami oleh seseorang
di mana proses belajar yang terjadi tidak berstruktur dan pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu. Program ini meliputi nilai-nilai sosial budaya, sosial politik, agama, ideologi, dan pertahanan keamanan. Dan yang keenam yaitu belajar sendiri. Di pihak lain, setiap individu dapat belajar sendiri dimanapun dan kapanpun melalui buku-buku bacaan ilmiah, modul, buku paket belajar, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan ini dapat meliputi penyuluhan, seminar, dakwah, lokakarya, diskusi, panel, dan sebagainya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebihnya itu Allah Subhanahu wa taala, kurangnya itu dari kesalahan saya sendiri. Sebelum saya akhiri, saya dari kelompok 5 bersama saudari Firdawati mengucapkan terima kasih atas waktunya, sehingga kami bisa menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan program pendidikan. Moga-moga kawan-kawan sekalian, apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Saya akhiri, billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.